Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya, Iwan Jenggot. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab peluang. Bab peluang kali ini yang ingin saya sampaikan yaitu tentang kaidah pencacahan. Kalau untuk peluang kejadian konten berikutnya. Nah, kaidah pencacahan itu terdiri dari pengisian tempat, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, perlu adik-adik camkan ya, ketika menghadapi suatu soal bab peluang itu kesulitannya tidak pernah menyebutkan bahwa ini harus menggunakan pengisian tempat, permutasi atau kombinasi. Jadi adik-adik harus paham bahwa soal ini menggunakan pengisian tempat, soal seperti ini menggunakan permutasi, soal seperti ini menggunakan kombinasi. Nah, untuk pengisian tempat, apa itu pengisian tempat? Yaitu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian tersebut dapat terjadi bersama-sama dalam. Nah, itu dikalikan. Jadi M cara yang pertama dikali dengan N cara yang kedua. Nah, contohnya apa? Misalkan kita posisi berada di SMK Kartika 1. Nah, kita mau ke Sepanjang nih, Nah, sebelum ke Sepanjang itu kita melewati Pagesangan. Nah, dari SMK Kartika 1 ke Pagesangan itu ada 3 rute. Jadi bisa kita melalui dari SMK Kartika ke Pagesangan itu ada jalur A, jalur B, jalur C. Nah, dari Pagesangan ke Sepanjang itu ada 2 rute. Jadi kita bisa 2 jalur dari Pagesangan ke Sepanjang. Nah, berapa banyak cara dari SMK Kartika 1 ke Sepanjang? Itu tinggal kalian kalikan. Dari SMK Kartika ke Pagesangan itu ada 3. Dari Pagesangan ke Sepanjang ada 2, berarti 3 kali 2 jadi 6 jawabannya. Nah, untuk faktorial ini itu kalian harus paham dulu. Karena apa? Untuk faktorial ini karena digunakan di permutasi dan kombinasi. Jadi kalau misalkan n faktorial rumus umumnya ya, n faktorial adalah n dikali n dikurangkan 1 dikali n dikurangkan 2 dikali n dikurangkan 3 sampai dengan dikali 3 dikali 2 dan terakhir dikali dengan 1. Nah, contohnya ya, misalkan 5 faktorial, berarti 5 faktorial itu adalah 5 dikali 5 kurangkan 1 berarti 4, 5 dikurangkan 2 berarti 3, sampai dengan dikali 1, berarti 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Contoh misalkan 6 faktorial langsung ya, 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, seperti itu. Nah, untuk permutasi ya, untuk permutasi di sini saya buat 3 bentuk permutasi. Yang pertama ya, permutasi n elemen yang diambil dari r elemen sekaligus. Nah, jadi harus paham ada 3 ya, ada 3, hati-hati. Yang permutasi n elemen diambil dari r elemen sekaligus. Contohnya yang bagaimana? Misalkan suatu kelas nih, kalian ingin memilih ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, itu menggunakan permutasi n elemen diambil dari r elemen. Misalkan ada
6 calon akan dipilih ketua, wakil, dan sekretaris. Berarti P 6, N-nya itu 6, R-nya itu berapa? 3, karena ketua, wakil, sekretaris. Jadi kerumusnya 6 faktorial dibagi 6 dikurangkan 3 faktorial. Nah, penjabarannya menggunakan rumus faktorial yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang di atas ya, yang pembilang ya, pembilangnya 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang di bawahnya penyebutnya 6 dikurangkan 3 berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. Ya, setelah ketemu hasilnya ya tinggal dibagi gitu aja. Itu permutasi n elemen diambil dari r elemen. Yang kedua, permutasi n elemen dengan n1, n2, nk elemen yang sama, yaitu rumusnya P sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Nah, biasanya ini di soal ya, itu yang berhubungan dengan huruf, yaitu misalkan ada kata baca, berapa banyak susunan hurufnya, seperti itu. Atau contoh soalnya tentang bendera nih, ada 6 bendera dengan rincian 2 bendera berwarna merah, 3 bendera warna biru, 1 berwarna putih, seperti itu. Berapa banyak susunan bendera disusun secara berjajar. Nah, itu menggunakan permutasi n elemen dengan n1, n2, nk elemen. Nah, oke, kita coba ya. Kalau ada soal seperti ini, misalkan 6 bendera ya, terdapat 6 bendera di mana 2 bendera berwarna merah, 3 bendera berwarna putih, 1 bendera berwarna biru. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk untuk menyusun bendera itu secara berjajar? Saya ulangi ya, berarti ada 6 bendera, 2 bendera merah, 3 bendera warna putih, 1 bendera warna biru. Nah, masukin ke rumus, berarti P sama dengan 6 faktorial dibagi yang berwarna merah berapa? 2, berarti dibagi 2 faktorial. Yang putih berapa? 3, berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Oh, birunya ada berapa? 1 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial. Seperti itu. Ada contoh lagi, misalkan berapa banyak susunan huruf dari kata baca? Nah, huruf di kata baca itu ada berapa? B, A, C, A, berarti ada 4. Nah, dari kata baca itu ada enggak yang sama, yaitu A, A-nya muncul 2 kali, berarti 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, seperti itu. Nah, berikutnya untuk permutasi siklis, yaitu permutasi yang elemen-elemennya melingkar, jadi bentuk lingkaran, makanya dinamakan permutasi siklis. Jadi sistemnya berputar susunannya. Nah, biasanya contohnya seperti ini. Dan 6 anggota keluarga ya, 6 anggota keluarga mau makan nih, mau makan. Nah, di meja ya, di meja makan. Nah, berapa banyak cara mengatur tempat duduk, jadi gitu. Nah, itu menggunakan permutasi siklis. Ada 6 anggota keluarga ingin makan di meja makan. Nah, cara untuk mengatur tempat duduknya berapa banyak cara sih? Nah, tinggal kalian kurangkan 1, jadi 6 dikurangkan 1 jadi 5 faktorial. Jadi rumusnya P sama dengan n-1 faktorial, berarti 6 dikurangkan 1 itu 5 kalian faktorial kan,
berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu untuk permutasi siklis. Jadi kalian harus paham, oh ini menggunakan rumus yang ini, oh ini menggunakan rumus ini menggunakan permutasi siklis seperti itu. Nah berikutnya untuk kombinasi. Nah kalian harus paham pembeda antara permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Permutasi gampangnya ya, ada tingkatan. Jadi ada ketua, wakil, sekretaris. Oh tingkatan, ada tingkatan. Kalau kombinasi enggak, tidak memperhatikan. Nah contohnya seperti apa? Nah contohnya seperti ini, misalkan ada 6 orang ingin diikutkan lomba kecantikan. 6 orang ingin diikutin lomba kecantikan. Nah dipilih 3 yang terbaik. Jadi ada 6 orang yang ingin diikuti lomba kecantikan, dipilih 3 yang terbaik. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangkan 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Jadi kalian harus paham ya pembeda soal antara permutasi dan kombinasi. Untuk rumusnya cara gampang menghafal ya, hafalkan yang permutasi saja. Kalau untuk yang kombinasi tinggal ditambahkan penyebutnya, yaitu dikali R faktorial seperti itu ya. Saya ulangi, kalau misalkan kaidah pencacahan itu terbagi jadi 3 ya yang perlu kalian hafalkan ya, yaitu pengisian tempat, permutasi, kombinasi. Oh permutasi itu ada 3 ya, dan permutasi dan kombinasi kalian juga harus paham. Oh permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan ya. Kalau permutasi biasanya ketua, wakil, sekretaris, juara 1 2 3. Oh ini kalau juara 1 2 3, oh itu tingkatan. Nah kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Contohnya pokoknya yang berbau-bau tim ya. Misalkan ada 10 orang akan dipilih tim bola voli. Oh berarti ini menggunakan kombinasi seperti itu. Jadi harus paham. Nah permutasi juga ya, permutasi ada 3. Oh ini yang ketua, contohnya seperti ketua, wakil, sekretaris. Oh ini yang berhubungan dengan kata karena unsur-unsurnya yang sama. Nah oh ini tentang melingkar, posisi susunannya melingkar. Oh ini berarti permutasi siklis. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Insya Allah untuk berikutnya saya ingin menjelaskan yang peluang kejadian. Jadi peluang kejadian biasanya itu dadu ya, dadu, remi.